Saja begini, bapak-bapak datang ke masjid hari Jumat. Ya, datang jam 11 ke masjid. Bapak salat sunatlah sebanyak-banyaknya sampai nanti azan. Silahkan. Selama tidak di waktu yang dilarang, perbanyak sujud. Makanya kata Nabi, kalau kau ingin bertetangga dengan saya, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Bantulah saya dengan memperbanyak. Inilah pentingnya Bapak Ibu ya, kita salat sunat sebanyak-banyaknya. Pesan saya Bapak Ibu, jangan pernah meninggalkan yang minimal 10 rakaat tadi. Walaupun kalau sunat rawatib tu ada lebih 20 rakaat. Ada sebelum subuh 2, sebelum zuhur ada 4, setelah zuhur bisa 4, sebelum asar ada 4, sebelum maghrib ada 2, setelah maghrib ada 2, sebelum isya ada 2, setelah isya ada 2. Satu-satunya rawatib yang tak ada setelah subuh dan setelah asar. Lain daripada itu, kerjakanlah sebanyak-banyaknya. Semakin banyak Bapak Ibu salat sunat, semakin dekatlah jaraknya dengan Nabi, dan itu yang dijanjikan Allah. Ada orang-orang yang ditempatkanlah bersama para nabi dan para syuhada di surganya. Siapa? Wa may yuti'illaha war rasulah. Kalau dia banyak mengerjakan amal-amal sunat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat An-Nisa ayat 69. Kita baca ayatnya, surat An-Nisa ayat yang ke-69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illah wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka merekalah yang akan ditempatkan Allah bersama orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka, dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan merekalah sebaik-baik teman. Jadi Bapak Ibu, Allah menjanjikan kelak akan ada orang-orang yang Allah tempatkan satu tempat dengan para nabi, para siddiqin. Ya. Jadi di akhirat kelak kata Allah ada orang yang ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Ada orang-orang yang Allah tempatkan di surganya bersama para nabi. Tentu kalau surganya bersama para nabi, bukan surga yang ringan, bukan surga yang rendah, pasti surga yang istimewa. Itu janji Allah pasti. Bapak Ibu kalau sekomplek dengan Pak Gubernur, tentu bangga ya. Karena biasanya kalau kompleknya komplek Pak Gubernur, itu bukan komplek biasa, pasti kompleknya komplek elit. Begitu juga surga. Kalau surganya setara dengan para nabi, berarti surganya surga istimewa. Surganya pasti paling tinggi. Karena surga itu Bapak Ibu tidak sama. Kata Nabi, surga itu ada 100 tingkat. Innal jannata mi'atu darajah. Surga itu ada 100 tingkat. Jarak dari satu tingkat ke tingkat kedua itu kata Nabi masih rata khamsi mi'ati am. Jarak tempuh perjalanan 500 tahun. Jadi satu surga ke surga dua itu kelak perjalanannya 500 tahun. Dan dia 100 tingkatnya. A'laha Firdaus, yang paling tinggi itu surganya Firdaus. Itu surganya para nabi, para syuhada, Firdaus. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu dapat suami Firdaus, alhamdulillah ya. Itu surganya paling tinggi itu, Firdaus. Nah, nanti ada orang-orang yang Allah tempatkan bersama para nabi di surga yang paling tinggi itu. Ya.
Bapak Ibu setiap salat selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Siapa yang menempuh jalan yang lurus itu? Siratal lazina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Itu pinta kita. Dan Allah jawab pinta itu. Kata Allah, faulaika ma'al lazina an'ama alaihimullah, an'amallahu alaihim. Mereka akan ditempatkan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada. Tapi syaratnya ada. Bagaimana Bapak Ibu bisa satu tempat dengan para nabi? Bagaimana syaratnya bisa surganya sama dengan surga para nabi? Kata Allah, wa may yuti'illah war rasul. Kalau dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia taatnya. Taat. Apa itu taat Bapak Ibu? Apakah orang yang salat 5 waktu ini taat? Tidak. Apakah orang puasa Ramadan taat? Tidak. Kenapa? Karena salat 5 waktu itu wajib. Kenapa orang ramai salat 5 waktu? Wajib. Kalau tidak salat berdosa, nanti masuk neraka. Orang terpaksa salat 5 waktu. Yang terpaksa itu tidak taat namanya itu. Salat tahajud itu perintah Allah tidak? Perintah. Apakah banyak orang tahajud? Tidak. Kenapa tidak banyak orang tahajud? Karena pilihan. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Tidak ada ancaman. Kalau ada orang melakukan perintah Allah yang tidak ada ancaman, tetap dia kerjakan perintah Allah itu, itulah orang taat namanya. Puasa Ramadan, bakok rami orang puasa Ramadan, wajib. Kalau tidak puasa, mereka berdosa, neraka. Orang takut. Satu orang puasa. Tapi puasa Sawal, nanti puasa Sawal. Le rami orang puasa Sawal lepas itu? Tidak. Diperintah puasa Sawal tidak? Diperintah. Tapi kenapa tidak ramai orang puasa Sawal, tidak seramai Ramadan? Karena sunat, pilihan, boleh dikerjakan, boleh tidak. Tidak ada dosa kalau yang meninggalkannya. Kalau ada orang tetap berpuasa, itu perintah tapi tidak wajib, pilihan, maka itulah orang yang taat namanya. Jadi ketaatan itu tidak diukur dengan amal wajib, tapi ketaatan itu diukur dengan amal-amal sunat. Itulah orang taat namanya. Ini perintah Allah, cuman tidak disangsi kalau meninggalkannya. Tidak dihukum kalau tidak mengerjakannya. Kalau ada orang tetap mengerjakannya tanpa ada sanksi dan hukuman, itulah orang taat namanya. Karena itu ada hadis sahih Bukhari. Seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Suatu kali pernah duduk bersama Nabi berdua saja. Ini jarang-jarang ada sahabat duduk berdua saja dengan Nabi. Jadi ini kesempatan emas. Jadi kata Nabi ke Rabi'ah, Rabi'ah, sal. Rabi'ah, mumpung kita berdua, mintalah apa yang ingin kau minta. Saya akan mintakan kepada Allah apa yang kau minta. Itu kata Nabi ke Rabi'ah. Kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya meminta, berdoa, tolong jadikan saya tetanggamu di sorga. Itu pinta Rabi'ah. Apa kata Rabi'ah? Tolong jadikan saya tetanggamu di sorga. Kata Nabi, awa ghaira zalik, tidak ada yang lain? Hanya itukah pintamu satu-satunya? Kata Rabi'ah, huwazak, cukup. Saya hanya minta itu. Saya ingin engkau bertetangga dengan saya di sorga. Apa kata Nabi kepada Rabi'ah? Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau itu yang kau pinta, tolong saya. Bagaimana cara menolong saya? Perbanyaklah salat sunat. Inilah dasarnya kita disuruh salat sunat. Semakin banyak kita salat sunat, semakin dekat jarak kita dengan Nabi nanti di surganya. Jadi kalau Bapak Ibu salat wajib saja, insya Allah tidak akan masuk neraka. Insya Allah masuk surga kalau salat wajib itu. Tapi surganya jauh dari Nabi. Kata Nabi, kalau kau ingin bertetangga dengan saya, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud.
tolonglah saya dengan memperbanyak salat sunat. Karena itu Bapak Ibu, salat sunat ini tidak ada namanya. Nabi tidak pernah memberi nama salat sunat, karena salat sunat itu mutlak, sebanyak-banyaknya, tanpa batas waktu dan jumlah, kecuali di waktu yang dilarang, setelah subuh sampai terbit matahari, setelah asar sampai terbenam matahari. Lain daripada itu, salat sunatlah sebanyak-banyaknya, semampunya. Kenapa? Kata Nabi, makin banyak engkau salat sunat, makin dekatlah jarak engkau dengan saya di surga Allah kelak. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca hadis-hadis tentang salat sunat, semuanya tidak ada yang bernama. Sahabat hanya menceritakan atau Nabi memerintahkan. Misalnya apa? Salat rawatib. Tidak ada salat rawatib Bapak Ibu. Salat rawatib itu para ulama yang memberi nama. Cuman kata Nabi begini, hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar bercerita, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Rak'atan qabla zuhri wa rak'atan ba'daha wa rak'atan ba'dal maghrib wa rak'atan ba'dal isya wa rak'atan qabla salatil fajar. Kata Ibnu Umar, saya hafal betul Nabi itu tidak pernah meninggalkan 10 rakaat dalam hidupnya. Seumur hidup Nabi, kata Ibnu Umar, saya saksi hidupnya, tidak pernah Nabi meninggalkan 10 rakaat. Apa yang 10 rakaat itu? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum salat subuh. Tidak ada namanya. Cuma Nabi kerjakan di waktu itu. Nah, para ulama, karena salat ini dikerjakan Nabi mengikut waktu salat wajib, mengikut itu bahasa Arabnya ratib, jamaknya rawatib, maka para ulama memberi nama salat sunat rawatib. Padahal Nabi tidak kasih nama. Ibnu Umar hanya bercerita, saya hafal betul Nabi tidak pernah meninggalkan 10 rakaat seumur hidup beliau. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum salat subuh. Bahkan yang 2 rakaat sebelum subuh ini, yang disebut dengan salat fajar itu, bahkan Nabi dalam safar pun, dalam perjalanan pun tetap mengerjakannya. Hadis Sahih Bukhari menceritakan, suatu kali di sebuah perjalanan Nabi itu terlambat bangun bersama sahabat, tertidur di suatu tempat dalam perjalanan jauh. Sudah terang, sudah keras cahaya matahari, mungkinlah jam 9. Nabi terbangun, semua bangun jam 9, tidak ada yang bangun subuh. Maka Nabi setelah bangun itu, bangunkan sahabat, disuruh azan dulu. Setelah azan diceritakan, Nabi salat sunat 2 rakaat, baru iqamah salat subuh. Tidak pernah Nabi tinggalkan yang 2 rakaat di waktu fajar ni Pak Ibu, seumur hidup beliau. Bahkan ada cerita seorang sahabat, ini hadis Sahih Bukhari juga, namanya Yahya bin Sa'id. Jadi Yahya bin Sa'id ini ceritanya, dia terlambat bangun. Lalu dia ke masjid subuh, sampai di masjid dia sudah menemukan Nabi dan sahabat sudah salat subuh. Dia ikut salat subuh. Setelah salat subuh, dia salat 2 rakaat setelah salat subuh. Nabi lihat, ini Yahya kok salat subuh lagi, salat lagi setelah salat subuh. Salat apa ini? Setelah salat ditanya Yahya, ma hazihis salah, engkau salat apa lagi setelah salat subuh? Tidak ada salat sunat setelah salat subuh. Kata Yahya, ya Rasulullah, tadi saya terlambat subuh bangun. Saya terlambat bangun sampai di masjid engkau sudah salat subuh berjamaah. Saya tidak pernah meninggalkan salat fajar ini seumur hidup saya saja engkau ajarkan. Dan sekarang saya terlewat karena tertidur, maka sekarang saya ganti, saya qada. Maka Nabi diam berlalu, tidak melarang dan tidak menyuruh. Artinya apa itu? Kalau ada Bapak Ibu ingin mengqada salat sunat fajar, boleh. Kalau Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu tidak pernah meninggalkan salat sunat fajar ini, salat sunat sebelum subuh itu, sekarang terlambat bangun, cuma takaluk, sampai di masjid orang langsung sembahyang subuh. Salat subuh dulu, habis subuh gantilah 2 rakaat itu. Tapi baiknya di rumah. Kalau di siku beko nampak orang beko boleh orang beko ku ajaran dah ko sudah subuh sembahyang sunat je lah. Tapi itu hadis sahih Bapak Ibu. Hadis Sahih Bukhari itu. Boleh salat sunat fajar tu diqada kalau kasusnya seperti Yahya bin Sa'id. Bagaimana kasusnya? Dia tidak pernah meninggalkannya.
dia terlambat bangun, dan yang ketiga sampai di masjid dia orang sudah salat subuh berjamaah. Boleh diganti. Saking pentingnya itu. Makanya Bapak Ibu yang 2 rakaat sebelum subuh itu jangan pernah lewat. Jangan pernah lewat. Nabi tertidur pun menggantinya. Sudah tertidurlah siang jago Nabi, tetap mengerjakannya sebelum salat subuh. Jadi bisa jadi begini, Bapak Ibu tak kata kalau lah jam 8 jago, salat sunat dulu. Jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh itu. Baru salat subuh setelah itu. Karena kata Ibnu Umar, saya hafal betul tidak pernah Nabi meninggalkan 2 apa? Yang 10 rakaat ini. Ya, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum salat subuh. Ini Bapak Ibu jaga baik-baik yang 10 ini ya. Bapak Ibu rencanakan jangan pernah lewat yang 10 ini, karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Tapi tidak ada nama. Salat sunat saja. Sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah, selesai. Bahkan bisa jadi begini, Bapak Ibu datang ke masjid habis azan subuh misalnya. Kan ada salat tahiyatul masjid, ada salat rawatib, ya ada salat sunat wudu. Bapak Ibu salat saja 2 rakaat. Karena Nabi begitu kata Aisyah, iza tala'al fajru. Nabi itu kalau sudah terbit fajar, sudah azan subuh, la yusalli illa rak'atan khafifatan. Nabi tidak pernah salat kecuali 2 rakaat yang ringan. Jadi kalau sudah azan subuh, Nabi masuk masjid tidak pernah salat kecuali 2 rakaat saja. Itu pun ringan salat sunat Nabi. Ayatnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Jadi kalau Bapak Ibu masuk masjid habis azan subuh, salatnya 2 rakaat saja. Kan ada tahiyatul masjid Ustaz, include di situ. Sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah, masuk tahiyatul masjidnya, masuk itu fajarnya, masuk itu wudunya. Karena salat sunat itu mutlak. Karena begini Bapak Ibu, salat tahiyatul masjid itu juga enggak ada. Enggak ada salat tahiyatul masjid namanya. Kata Nabi dalam hadis At-Tirmizi, iza dakhala ahadukum al-masjid, bila kamu masuk masjid, fala yajlisanna, jangan duduk hatta yusalliya rak'atan, sampai kamu salat 2 rakaat. Hanya itu perintah Nabi. Kalau kamu masuk masjid tak boleh duduk kecuali salat 2 rakaat, tak disebutkan wajib dan sunat. Boleh jadi begini, Bapak Ibu datang ke masjid, waktu iqamah samini lah, jangan salat sunat, dah terkejar selesai itu. Bapak Ibu berdiri saja menunggu iqamat. Begitu Bapak Ibu ikut salat subuh, itu pahala tahiyatul masjid masuk di situ. Kenapa? Karena perintah Nabi tadi, kalau kamu masuk masjid jangan duduk sebelum salat 2 rakaat, tak disebutkan wajib sunatnya. Nah, karena ini terkait dengan masuk masjid, maka para ulama memberi nama tahiyatul masjid. Tak ada dari Nabi. Tidak ada nama tahiyatul masjid itu dari Nabi. Itu para ulama yang memberi nama. Karena itu nanti kalau Bapak Ibu masuk masjid habis azan subuh, 2 rakaat saja salatnya, tak usah 4. 2 saja, tak usah dirinci niatnya. Sengaja aku salat 2 rakaat karena Allah, masuk di situ tahiyatul masjid, masuk di situ sunat fajar, masuk uduk bagai. Begitu aturannya. Tak ada nama Bapak Ibu. Coba salat tahajud, tak ada nama salat tahajud. Yang ada tu perintah Allah, wa minal laili fatahajjat bih, di malam hari bertahajudlah kamu. Dengan apa kamu bertahajud? Nafilah, dengan amal-amal sunat. Semua amal sunat yang dikerjakan di malam hari setelah tidur namanya tahajud. Salat salah satu ibadah tahajud. Bapak Ibu baca Quran, tahajud namanya tu. Zikir, tahajud namanya tu, asal berselimut dulu. Ya ayyuhal muzammil, berselimut dulu, tidur dulu. Kalau Bapak Ibu sudah takalo, jago di malam hari, tu sumayang, itu namanya tahajud, tapi tidak salat tahajud. Karena tahajud itu semua ibadah sunat yang dikerjakan di malam hari. Salat sunat salah satu ibadah tahajud. Oh, jadi niatnya apa Ustaz? Sengaja aku salat sunat, sengaja aku salat malam, selesai. Oh, tapi ambo biasa namun sengaja aku salat tahajud tarui, tak apa-apa. Yang saya katakan, tidak ada kewajiban memberi nama salat sunat, karena tidak ada nama salat sunat. Cuman tahajud itu artinya melawan kantuk dan dingin.
Nah, melawan kantuk dan dingin itu tahajud namanya. Salat yang dikerjakan ketika itu disebut salat tahajud oleh para ulama. Di Ramadan, kenapa tak ada tahajud? Diganti tarawih. Kalau di Ramadan kau tak boleh lalok. Kalau di luar Ramadan lalok dulu. Melawan lalok tu kantuk dan takaluk itu tahajud nama tu. Di Ramadan tak ada tidur. Kita ibadahnya santai-santai sampai pagi. Bersantai-santai itu bahasa Arabnya tarwih, jamaknya tarawih. Maka salatnya disebut tarawih di bulan Ramadan karena tak tidur. Yang di luar Ramadan disebut tahajud karena tidur dulu. Baik di Ramadan maupun di luar Ramadan namanya sama, salat malam. Makanya kata Aisyah, Nabi itu salat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan tidak lebih 11 rakaat. Apa artinya itu? Sama saja ibadah Ramadan dan di luar Ramadan sama, namanya salat malam. Tapi di luar Ramadan disebut tahajud karena tidur dulu. Di dalam Ramadan tidak ada tidur maka disebut tarawih karena bersantai-santai. Tidak ada namanya salat sunat itu, Ibu. Kerjakan saja sebanyak-banyaknya. Gini, Aisyah bercerita Nabi itu salat malam di luar Ramadan dan di dalam Ramadan 11 rakaat. Jangan berhenti pada angka 11 Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu menvonis Nabi hanya 11 rakaat salat malamnya, enggak. Kenapa? Kuncinya bukan pada jumlah 11. Kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian tanya berapa panjang dan lamanya berdiri Nabi. Nabi kalau salat malam sampai bangkak kaki beliau. Kenapa? Karena Al-Baqarah dan Ali Imran kadang 1 rakaat. Jadi sabali rakaat itu sampai subuh. Bukan berhenti pada 11-nya. Kuncinya pada lama berdirinya. Karena salat malam itu yang paling afdal lama dan panjang berdiri. Maka ayatnya diperpanjang. Tu makok tarawih itu disebut tarawih, santai, panjang ayatnya. Yang tak bisa panjang baca ayat, mungkin lututlah sakit, perbanyak rakaatnya. Kan kata Nabi begitu tadi. Perbanyak salat sunat. 11 itu bukan 11. Panjang dan lamanya itu yang hanya bisa 11. Kalau masih ada waktu Nabi tambah itu. Kenapa? Hadis dari Maimunah menceritakan Nabi salat malamnya 13 rakaat. Hadis dari Jabir 23 rakaat. Di Madinah dulu pernah 36 rakaat tarawihnya. Kenapa beda-beda? Yang tak mampu lama berdiri perbanyak rakaatnya. Jadi salat sunat itu tak ada nama. Duha, tak ada namanya Pak Ibu. Duha itu hadisnya begini. Duha itu hadisnya, setiap manusia diciptakan dengan 360 sendi. Ini sendi kita nih. Badan kita bisa diputar-putar ini karena ada sendi, pertemuan patahan tulang. Jumlahnya 360. Kata Nabi, setiap sendi wajib sedekah tiap hari. Jadi sehari Bapak Ibu wajib bersedekah 360 ribu. Kalau tak dipayah hisap sendinya itu. Nikmat itu. Nah kalau tak bisa dia bersedekah, tasbih sebanyak sendi 360 subhanallahnya setiap hari. Andai tak bisa kata Nabi, cukuplah 2 rakaat di waktu duha. Tak ada salat duha ya. 2 rakaat di waktu duha. Karena dikerjakan di waktu duha, maka disebut salat duha. Salat suruk, tak ada salat suruk. Yang ada kata Nabi, siapa yang salat subuh berjamaah, lalu dia duduk di tempat sujudnya, yantaziru tulu asyamsi, menunggu matahari terbit. Setelah terbit matahari, yusalli rak'atain, dia salat 2 rakaat. Sama dengan haji dan umrah. Mana salat suruk? Tidak ada. Cuma dikerjakan pas matahari terbit. Terbit itu bahasa Arabnya suruk. Maka diberi nama para ulama salat suruk. Salat suruk itu ya salat duha juga. Cuma duha yang istimewa. Duha yang ditunggu dengan duduk berzikir di tempat sujud. Kalau salat subuhnya berjamaah di masjid. Kalau di rumah, tidak ada. Pahalanya yang beda, waktunya spesial. Maka disebut salat sunat suruk. Nabi tidak ada kasih nama salat sunat suruk. Kata Nabi, dia duduk menunggu matahari terbit, berzikir. Baru dia salat sunat 2 rakaat. Itu haji dan umrah. Karena itu Pak Ibu,
Salat sunat ini mutlak. Tak usah ribut dengan namanya apa ya, solat sunat tasbih kah, solat sunat rawatib kah, fajar kah, tahiyatul masjid kah, tahajud kah, tak perlu dipikirkan namanya. Bapak Ibu selama tidak di waktu yang dilarang, setelah asar sampai maghrib, setelah subuh sampai terbit matahari, silakan. Salat sunat sebanyak-banyaknya. Bapak-bapak, misalnya begini, bapak-bapak datang ke masjid hari Jumat, ya, datang jam 11 ke masjid. Bapak salat sunatlah sebanyak-banyaknya sampai nanti azan. Silakan. Selama tidak di waktu yang dilarang, perbanyak sujud. Makanya kata Nabi, kalau kau ingin bertetangga dengan saya, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Bantulah saya dengan memperbanyak sujud. Inilah pentingnya Bapak Ibu ya, kita salat sunat sebanyak-banyaknya. Pesan saya Bapak Ibu, jangan pernah meninggalkan yang minimal 10 rakaat tadi. Walaupun kalau sunat rawatib tu ada lebih 20 rakaat. Ada sebelum subuh 2, sebelum zuhur ada 4, setelah zuhur bisa 4, sebelum asar ada 4, sebelum maghrib ada 2, setelah maghrib ada 2, sebelum isya ada 2, setelah isya ada 2. Satu-satunya rawatib yang tak ada setelah subuh dan setelah asar. Lain daripada itu, kerjakanlah sebanyak-banyaknya. Semakin banyak Bapak Ibu salat sunat, semakin dekatlah jaraknya dengan Nabi, dan itu yang dijanjikan Allah. Ada orang-orang yang ditempatkanlah bersama para nabi dan para syuhada di surganya. Siapa? Wa may yuti'illaha war rasulah. Kalau dia banyak mengerjakan amal-amal sunat. Begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.